Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 14 April 2020. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam analisanya, karena untuk open posisi itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Intinya di sini kita sama-sama belajar untuk menganalisa yang pada akhirnya in the end kita bisa menghasilkan profit di XAU/USD. Jadi akibat berita kemarin yang di sini harga gold terbang sampai sangat luar biasa. Sebelum itu kalau kita lihat pada hari ini data USD pada hari ini ya, karena sekarang hari Jumat ya kan. Data USD pada hari ini Jumat, yaitu kita ada data mengenai retail sales dan juga core retail sales ya, yang dimana diperkirakan sih di sini hasilnya akan buruk dari yang sebelumnya minus 0,1 untuk core retail sales menjadi minus 0,4, menurun ya. Untuk dari segi retail sales sendiri dari minus 0,4 tetap di minus 0,4. Selanjutnya adalah prelim UOM consumer sentiment dari 62 diperkirakan sih akan tetap di 62 ya. Kita lihat aja nanti, terutama untuk core retail sales ya, nanti di jam setengah 9 malam atau enggak di jam setengah 8 WIB. Nah kemarin di sini ada zona supply yang dimana saya harapkan harga itu bisa turun ke bawah untuk bisa nge-buy lagi. Ternyata harga tidak bergerak demikian, yang ada harga itu masuk sekarang ke zona supply kita ya. Ingat, 2050 merupakan zona supply yang cukup kuat. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Di time frame H4 ya, di sini. Ini merupakan zona supply yang cukup kuat. Ini saya geser lagi biar ke sini ya. 2050 ya. 2050 merupakan resisten sekaligus ada zona supply, dan sekaligus di dalam area zona supply yang sebelumnya pernah terjadi akibat COVID ya. Akibat COVID yang di sini ya. Bahkan kalau kita lihat set ke daily ya. Set ke daily ini merupakan zona daily ya. Zona daily daripada XAU/USD yang pernah terjadi pada saat COVID kemarin. Karena kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di sini ada, ini saya geser lagi ya. Nah, karena di sini ada bullish power ya kan, bullish power dengan cukup besar, dan kemudian keesokan harinya di sini kita lihat ada bearish engulfing cukup besar. Oleh karena itu nextnya pada saat COVID itu harga gold kemudian turun signifikan, nggak pakai obat seperti itu. Jadi otomatis area ini ya menjadi area supply yang sangat lumayan kuat, dan sampai akhirnya di bulan Maret kemarin dites lagi sekali oleh market ya, dites lagi sekali oleh market dan kemudian turun ya, kemudian turun. Ini naiknya karena ada perang itu Ukraina dan Rusia. Ini turun ya, dan sekarang dites lagi oleh market ya. Teman bisa lihat ini tesnya, dan sekarang harga ini berusaha untuk keluar ataupun berusaha keluar. Yang pertama berusaha keluar dari rising wedge di sini ya kan, dari rising wedge yang ada di sini. Nah, dari rising wedge yang ada di sini seperti ini. Ini rising wedge-nya bisa aja sih nggak jadi ya, bisa saja rising wedge-nya ini nggak jadi. Jadi harap berhati-hati ya. Ini rising wedge bisa saja tidak jadi. Rising wedge di sini bisa saja tidak jadi ya, bisa karena harga itu break ke atas ya. Tapi permasalahannya ya, sekali lagi ini permasalahannya adalah harga sekarang itu berada di zona supply ya. Ingat, memang market structure kita masih
bullish banget ya. Market structure masih bullish, teman-teman bisa lihat ini semua membuat set new higher high higher low ya. Sekarang dia malah sudah membuat new higher high ya kan, dan dia sudah membuat new higher low. Memang indikasi terjadi rising wedge ya. Ingat, indikasi terjadi rising wedge, tetapi rising wedge di sini bisa saja tidak valid ya, karena sekali lagi itu kehendak market ya. Dan kalau dilihat di sini, jika rising wedge ini tidak valid, maka kita bisa melihat kenaikan mungkin akan ke atas lebih tinggi lagi, mungkin sampai ke 2070, itu kita tidak tahu ya. Dan kalau dilihat juga, jika rising wedge-nya ini jadi, maka setidaknya untuk saat ini gold itu harus bisa break di bawah 2000 ya. Jika dia break di bawah 2000 ya, break di bawah 2000, maka rising wedge-nya ini sudah jadi. Rising wedge ini sudah jadi, dan bisa dibilang market mungkin akan mulai berubah arah ya, mungkin akan berubah arah karena level 1935 ini harus di break dulu ya, kecuali dia turunnya sampai ke 1915, ini udah terlalu jauh sih ya. Kalau dia turunnya sampai ke 1950 ke bawah ya, itu baru mungkin bisa dikatakan gold sudah mulai berubah arah dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Tapi karena sekarang masih intact ya, masih intact, trendline atas masih kena, zona supply juga masih kena. Sekarang kita kalau yang ingin counter ya, kalau yang ingin counter trend ya, ini sekali lagi jika ada yang ingin counter trend ya, jika ada yang ingin counter trend, jika ada yang ingin counter trend, bisa di sini stop lossnya cukup di atas 2070, take profit teman-teman maksimal itu sampai di 2000. Ini untuk pertama kalinya saya kasih lagi untuk plan gold ya. Ini untuk yang counter ya, untuk yang counter. Untuk yang ngebuy gimana? Untuk yang ngebuy teman-teman turunkan ke time frame H1. Di sini kita ada bullish engulfing ya di angka 2017 di sini. Di sini bisa menjadi indikasi teman-teman untuk bisa mengambil open posisi nanti ya. Jadi untuk yang sell nanti target maksimal ingat sampai di 2000. Saya katakan maksimal ya. Jadi terserah mau TP 1 2 3 di mana terserah. Ya, jika dirasa sudah profit silahkan di take atau bisa diambil. Kalau yang mau nahan floating profit, yang penting jika sudah profit ingat pasang stop loss plus dan juga BEP atau enggak set BEP terserah ya. Yang saya katakan sekali lagi maksimal jika ada yang pasang TP itu di angka 2000 ya. Kalau menurut saya seperti itu. Ingat di maksimal itu 2000 saat ini, karena ingat market sekarang itu masih bullish ya. Di sini kita mengindikasikan adalah harga sekarang berada di area zona supply, menunggu terjadinya adanya engulfing atau enggak setidaknya ada double top mungkin di sini. Entah itu di time frame H1 atau nggak di H4 ada double top, engulfing bearish ataupun ada rejection cukup panjang. Itu bisa menjadi indikasi untuk ambil short posisi untuk counter ya. Ingat counter, jadi harap berhati-hati. Perlu banget konfirmasi untuk teman-teman yang counter ya. Karena teman-teman itu melawan tren. Jadi apakah melawan tren itu boleh? Boleh. Kalau saya pribadi boleh, karena yang penting teman-teman tahu kenapanya, alasannya kenapa, dan di mana teman-teman entry ya. Jika teman-teman tidak tahu alasan di mana dan sebagainya, sebaiknya jangan counter ya. Jadi sebaiknya teman-teman karena sekarang harga ini seperti ini, teman-teman yang ingin follow the trend sebaiknya tunggu dulu harga retrace dulu ke bawah, baru bisa follow the trend ya. Jadi yang ingin counter trend silahkan tunggu dulu konfirmasi dengan pasti, dan jika terjadi konfirmasi teman-teman bisa bersiap untuk ambil posisi sell nanti ya. Mungkin teman-teman bertanya apakah di sini di H1 di sini terjadi, ini kan ada bearish engulfing nih, bisa nggak kita langsung ambil posisi sell sebenarnya? Kenapa di sini tidak saya katakan sebagai konfirmasi sell di sini ya? Karena kalau dilihat harga ini yang di sebelah kiri ya, ini masalahnya ya. Kenapa di H1 di sini? Mungkin teman-teman
ada yang nanya atau gimana ya, kenapa di sini ya memang ini bearish engulfing, ini juga bearish engulfing ya. Kenapa bearish engulfing di sini dan di sini itu tidak bisa dijadikan patokan untuk entry? Karena satu, yang pertama paling gampang kali adalah ini, kita lihat bullish power di sini ya. Ini ada bullish power sebesar ini pada saat news kemarin ya. Sebesar ini bullish powernya, dan memang ada engulfing di sini. Tapi kalau dilihat bullish powernya ini belum habis ya. Bullish powernya ini belum habis. Jadi sebaiknya kalau bisa biarkan harga itu bergerak lagi ke atas ya. Dan dengan pasti di H1 atau enggak sekalian di H4 ya. Di H4 atau enggak di H1 ada bearish engulfing cukup besar seperti ini lagi misalnya. Itu baru kita bisa menjadikan patokan untuk ambil posisi short nanti. At least selama harga itu tidak keluar dari 2070 maksimal ya. Jika terjadi di 2060 ya udah tinggal taruh di sini stop lossnya teman-teman, yang penting ingat di 2074 di sini ya, sampai di sini. Tergantung di mana nanti terjadi bearish engulfingnya. Entah di 2050, 49, 45 ini masih oke lah ya. Selama bearish engulfingnya itu tidak terjadi di 2026 atau enggak 2025, karena jika terjadi demikian teman-teman terlalu riskan untuk ambil posisi sell ya. Sebaiknya jika harga sudah terlanjur turun, teman-teman tunggu di bawah sekalian untuk follow the trend. Jadi berarti counternya itu sudah tidak berlaku lagi ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, di sini saya tidak memaksa untuk teman-teman ikut seperti yang ada di dalam video sekarang ya. Jika analisa saya tidak sesuai dengan analisa teman-teman, it's okay, nggak apa-apa, karena setiap orang punya pendapat dan analisanya sendiri-sendiri. Tetapi jika teman-teman menggunakan analisa saya sebagai referensi nanti untuk analisanya, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, untuk open posisinya itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya, karena itu merupakan akun trading teman-teman. Jadi berapapun jumlah lot yang teman-teman pakai itu menjadi resiko teman-teman pribadi ya. Karena di sini saya hanya membantu teman-teman bagaimana menganalisanya untuk di market XAUUSD pada hari ini. Oke. Jadi sekiranya jika teman-teman merasa bermanfaat dalam video ini, saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.